Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa salah satu saham yang profitnya melesat hingga 60% secara year on year dan ternyata saham di sektornya juga menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi rilis laporan kinerja keuangan kuartal 2 2024 untuk laba bersih Rukun Raharja mengalami kenaikan 60% secara year on year guys ya. Jadi kenaikan pendapatan dan laba bersih saham Raja ini pada kuartal 2 2024 yang sebesar 60% ini dikarenakan melonjaknya penjualan gas ya guys ya. Dan kita lihat ya memang untuk produk dan jasa yang dijual oleh Raja sendiri memang berhubungan dengan gas ya sebesar 82,4%, lalu ada tol fee 12,7%, operating maintenance 1,1%, gas kompresor dan transmisi 3,3%. Kalau misal kita perhatikan guys, ternyata ya harga natural gas atau gas alami itu juga sedang mengalami kenaikan dan rebound. Lalu kita lihat juga harga minyak ya guys ya, perlahan-lahan juga mengalami kenaikan kembali dan per hari ini juga naik sekitar 2,73% ya di level 72,2 USD per barrel ya guys ya untuk crude oil WTI, dan Brent oil juga naik ya 2,6% di level 75 USD per barrel dan angkanya juga masih berfluktuasi seperti itu. Jadi saham-saham di sektor oil and gas ya ada potensi untuk bisa naik ya akibat naiknya harga komoditas baik itu natural gas dan juga minyak bumi. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ya terkait dengan saham Raja yang hari ini mengalami kenaikan 1,18% di level Rp1.285 per saham. Apakah masih memiliki upside yang tinggi? Nanti kita akan bahas juga ya secara teknikalnya. Secara fundamental sangat baik ya guys ya, di mana kuartal 2 2024 ini ketika rilis laporan dan kinerja laba bersihnya ternyata mengalami kenaikan ya 60% secara year on year, dari 58 miliar menjadi 120 miliar. Nah, sedangkan di kuartal 1 juga sebenarnya mengalami kenaikan dari 80 miliar menjadi 114 miliar ya guys ya. Jadi diproyeksikan untuk full year net income di tahun 2024 ini diproyeksikan akan mencapai 469 miliar, yang mana angka ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya di level 395 miliaran. Lalu dari sisi valuasi ya, dengan P ratio 11 kali dan PBV 2,47 kali, kita melihat valuasi dari Raja ini masih menarik. Lalu kalau misal kita lihat juga dari sisi net profit margin di angka 11,47% juga cukup tinggi, dan dari sisi dividen ternyata Raja juga ini terakhir bagi dividen di 9 Juni 2023 ya. Jadi di tahun 2024 ini kemungkinan saham Raja belum bagi dividen kembali, dan dividen terakhir yang dibagikan dividen yieldnya itu 2,9%-an. Lalu dari sisi return on asset 9,4% dan return on equity 22,39%. Kalau misalkan di tahun 2024 ini Raja tidak bagi dividen, berarti saham Raja ini tidak cocok ya untuk dividen investing. Apalagi kalau misal kita perhatikan historis dividen ya dari saham Raja ini ternyata paling besar gitu ya dari sisi dividen yieldnya adalah 4,89% di tahun 2020 lalu ya, terutama ini merupakan tutup buku di tahun 2019 untuk pembagian dividennya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya ternyata ada data yang belum diganti mungkin ya oleh sekuritas, di mana terakhir Raja ini rutin bagi dividen itu terakhir bagi dividennya di 7 Juni ya 2024 guys ya. Jadi bagi dividen Rp38 per saham seperti itu. Mungkin ini datanya belum diupdate ya guys ya. Oke guys, jadi untuk saham Raja sendiri ya kita melihat memang per hari ini berhasil breakout ya di MA 150-nya. Namun kita melihat ya memang masih ada rejection ya guys ya, dan belum terkonfirmasi mampu bertahan di atas level support tersebut. Jadi untuk saham Raja ya masih membutuhkan waktu, kemungkinan ya bisa saja sideways di beberapa hari mendatang. Namun kalau misal kita perhatikan ya hingga di area high sekitar 1770 guys ya atau 1750-an ini masih ada upside yang cukup tinggi ya hingga level high-nya seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ukur ya guys ya kenaikan yang bisa teman-teman dapatkan ya dari sisi capital gain-nya, maka saham Raja ini ada upside hingga 36,79% guys ya hingga level resisten tersebut di 1760-an. Jadi untuk saham Raja ini juga saham yang sebenarnya rutin bagi dividen ya. Nah, tapi kita lihat memang dividen yieldnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin teman-teman yang melakukan dividen investing ini kurang cocok ya di saham Raja. Tapi untuk teman-teman yang mengincar momentum mungkin hal ini akan sangat menarik ya. Di mana masih ada upside sebesar 36%-an.
Tadi data yang kita lihat di sekuritas ternyata ya kemungkinan besar belum diupdate ya, karena di sini ya kita melihat dividen terakhir yang diberikan oleh Raja adalah di 7 Juni 2024 guys, bukan di tahun 2023 seperti itu. Jadi ya istilahnya Raja ini ya saham yang juga sebenarnya rutin bagi dividen. Nah, jadi ketika pendapatan dan laba bersih dari sebuah saham itu mengalami kenaikan, maka ada potensi pembagian dividennya pun akan lebih tinggi lagi. Tapi kembali lagi guys ya, kita juga mengukur dari sisi imbal hasil dividen yield. Jika dividen yieldnya biasanya berada di atas 7%, 8%, maka dapat kita kategorikan saham tersebut saham yang cocok untuk dividen investing. Apalagi dari sisi lini bisnis juga stabil. Selanjutnya kita akan menganalisa juga saham Akra guys ya. Untuk saham Akra hari ini juga aktif ya, naik 2,63% di level Rp1.560 per saham. Dan kita melihat dari sisi laba bersih saham Akra ya, secara year on year, ternyata di kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami sedikit penurunan guys ya. Di kuartal 1 turun dari 607 miliar menjadi 595 miliar, dan di kuartal 2 sedikit menurun ya, dari 424 miliar menjadi 408 miliar. Sehingga estimasi full year EPS atau laba bersih dari Akra juga diproyeksikan akan turun dari 2,7 triliun menjadi 2 triliunan. Tapi Akra ini memang sedang ada sentimen yang cukup positif guys ya, di mana Akra akan mensuplai bahan bakar ya guys ya untuk smelter aluminiumnya PT Freeport seperti itu. Jadi ini adalah sentimen yang sebenarnya positif ya untuk saham Akra, tapi kita pun ya memerlukan analisa lebih lanjut lagi terkait apakah nanti di kuartal 3 pendapatan dari smelter PT Freeport itu akan juga meningkatkan laba bersih saham Akra atau tidak, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa lihat di kuartal 3 dan juga di kuartal 4, terutama dari sisi laba bersihnya. Dari sisi valuasi, P/E ratio 15 kali dengan PBV 2,7 kali, saham Akra ini memang tidak bisa kita katakan murah lagi ya guys ya. Namun memang masih cukup menarik karena Akra ini rutin bagi dividen setahun 3 kali, bahkan bisa 1 tahun 4 kali. Jadi untuk dividen Akra ya, kalau misalnya kita perhatikan dividen yieldnya juga cukup menarik ya, untuk di harga saat ini mencapai 8%-an, dan terakhir bagi dividen di 5 Agustus 2024. Lalu dari sisi return on asset 9,6% dan return on equity 24,32%. Jadi secara fundamental saham Akra ini memang cukup menarik ya, tapi dari sisi pembagian dividen ada potensi penurunan dividen kalau misalkan laba bersihnya juga ikut menurun. Jadi untuk saham Akra, kalau misal kita lihat ya secara teknikal, memang Akra ini di beberapa hari sebelumnya itu juga mulai aktif naik, dan di tanggal 20 September 2024, tepatnya di hari Jumat lalu, Akra ini berhasil breakout guys ya di atas MA50-nya, yang berarti Akra ini banyak sekali ya investor yang buy on breakout di sekitar 1480 sampai 1500-an. Dan Akra di 2 hari terakhir juga mengalami kenaikan ya, kemarin hari Senin naik 1,67% dan hari ini lanjut naik 2,63%. Kita melihat Akra ini setelah pembagian dividen sempat turun guys ya, karena ada Black Monday juga ya terkait dengan carry trade ya terhadap yen, yang mana ini bertepatan ya dengan ex date-nya saham Akra, hingga Akra sempat mengalami penurunan ke level bottom di 1400-an. Tapi ketika sudah terjadi double bottom seperti ini, maka potensi Akra untuk bisa naik lagi ini terbuka lebar, dan Akra berhasil breakout guys ya di level support MA50-nya. Jadi untuk saham Akra sendiri berpotensi akan retest lagi ya di MA150, dan jika itu berhasil di break, maka ada potensi Akra bisa kembali uptrend. Selanjutnya kita akan bahas saham Medco ya guys ya, untuk PT Medco Energi Internasional Tbk, karena kita melihat ya harga minyak dunia juga sudah mulai recovery kembali. Kita melihat saham Medco hari ini ternyata aktif ya, terutama di sesi 2 ya, di akhir sesi 2 ini ternyata mengalami kenaikan yang cukup bagus 4,78% di level Rp1.315 per saham untuk closingnya. Dan jika kita lihat dari sisi laba bersih atau net income saham Medco ternyata juga cukup menarik guys ya, di mana kuartal 1 masih ada koreksi dari 1,2 triliun menjadi 1,1 triliun, tapi di kuartal 2 mengalami kenaikan yang signifikan dari 563 miliar menjadi 2,1 triliun, which is di kuartal 2 ini naik secara year on year dan juga naik secara kuartalan ya, yang berarti kita melihat secara kinerja dan laba bersih Medco ini ada peningkatan nih di kuartal 2 2024. Lalu kita akan melihat dari valuasi, di mana P/E ratio saham Medco
PER-nya di 5 kali dan PBV 1 kali, yang menandakan bahwa valuasi dari Medco ini jauh lebih murah ya guys ya, jauh lebih under value dibandingkan dengan Akra dan Raja tadi, seperti itu. Dari sisi profitabilitas juga cukup tinggi, net profit margin 20% ya. Tapi kembali lagi, pembagian dividennya terakhir di 10 Juni 2024 dengan dividen yield hanya 3,35% saja. Yang berarti dividen dari Medco ini tidak terlalu menarik, terutama untuk teman-teman yang melakukan dividen investing, yang berharap dividen besar ya guys ya. Ya mungkin kalau misal teman-teman ingin melakukan dividen investing, bisa melirik saham-saham perbankan, saham batubara, dan yang terakhir tadi kita bahas ya di video sebelumnya adalah terkait dividen final saham Hexa yang mencapai dividen yield kisaran 10 sampai 13%-an. Kembali lagi ke saham Medco, di mana return on assetnya 5,37% dan return on equity 20,37%. Kita melihat ya untuk fundamental Medco ini sangat baik ya guys ya, apalagi raihan laba bersih pada kuartal 2 2024 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi saham Medco sebenarnya punya peluang untuk bisa uptrend kembali ya, karena kalau misal kita perhatikan Medco ini juga sempat downtrend dari level high-nya di 1635 guys ya, dia turun sampai di level bottom 1180-an, dan untuk saham Medco sempat berada di bawah garis moving average-nya. Jadi untuk rata-rata harga Medco ya selama 50 hari dan juga 150 hari di sini sempat berada di bawah level moving average tersebut. Jadi untuk saham Medco per hari ini ternyata mulai breakout ya guys ya, terutama breakout di MA50-nya naik 4,78% dan closing di 1315, dan berpotensi untuk ngetes lagi atau retest kembali ya di sekitar 1325 1330, yaitu di level MA150-nya. Jadi untuk saham Medco juga berpeluang untuk bisa uptrend kembali, dan kemungkinan besar ketika seorang investor ataupun seorang trader melihat chart yang seperti ini ya, ada tanda-tanda bullish reversal baik dari sisi harga komoditasnya, lalu dari sisi kinerja fundamentalnya, dan dari sisi chartnya sudah sangat menarik. 3 poin ini biasanya akan mendasari para investor itu akan masuk lebih banyak lagi, baik itu investor retail ataupun investor besar ya guys ya, terutama untuk investor asing ya. Kita melihat juga memang saham Medco ini cukup menarik ya dari sisi akumulasinya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Pegas ya guys ya. Pegas hari ini malah turun 0,34% di level Rp1.485 per saham. Terakhir kabar dari Pegas ini, dia sedang diajukan ya arbitrase oleh Gunvor Singapura, yang mana memang masih ada polemik ya guys ya antara Pegas dengan Gunvor Singapura ini. Tapi nanti kita akan update juga ke teman-teman bagaimana hasilnya ya, apakah Pegas ini akan kalah di pengadilan internasional atau malah Pegas akan memenangkan pengadilan tersebut, sehingga Pegas ya tidak akan terjadi kerugian ya guys, terutama pada keuangan saham Pegas. Dan kalau misal kita perhatikan, ternyata pada laba bersih dan juga kinerja Pegas ini sebenarnya masih bagus ya, masih ada peningkatan. Terutama pada kuartal 1 2024, labanya naik dari 1,2 triliun menjadi 1,9 triliun. Sedangkan di kuartal 2 juga mengalami kenaikan ya, dari 891 miliar secara year on year naik menjadi 1,1 triliunan. Lalu valuasinya juga masih menarik, di mana PER 5 kali dan PBV 0,83 kali. Yang berarti valuasi dari Pegas ini masih sangat under value. Dari sisi net profit margin di angka 7,54%, dan terakhir bagi dividen di 10 Juni 2024 dengan dividen yield 9,9%-an. Nah, saya sempat menghitung guys ya, bahwa ketika kuartal 3 dan kuartal 4 saham Pegas secara year on year atau bahkan secara kuartalan mengalami kenaikan secara terus-menerus, maka ada potensi dividen dari Pegas ini bisa sangat tinggi guys ya, bahkan bisa di atas 10%. Itu pun dengan catatan laporan laba bersih kuartal 3 dan kuartal 4-nya harus bagus gitu ya. Jadi sebenarnya saham Pegas ini saham yang juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, mempunyai potensi yang sangat menarik. Return on asset 5% dan return on equity 11,91% guys ya. Tidak heran ya, Pak Lo Keng Hong juga ternyata ada pegang saham Pegas seperti itu. Nah, bagaimana nih, apakah Pegas masih bisa naik atau masih turun? Nah, kalau misal kita lihat dari akumulasinya, memang Pegas masih terdapat net sell ya, terutama dari investor asing. Sebenarnya hari ini
Pegas itu sempat naik ya ke area high di 1500 atau 1500-an, tapi dia kembali turun ya guys ya ke 1485, sehingga kita melihat ya saham Pegas ini masih cukup sideways di level ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan sempat ada rejection ya tanggal 20 September 2024 itu ke area low di 1435 ya, alias dia menyentuh di area support ya guys ya di MA 150-nya seperti itu. Jadi gimana guys? Menurut teman-teman apakah saham oil and gas ini menarik ya untuk kita pantau, apalagi kita melihat ya harga komoditas minyak dan gasnya juga mengalami kenaikan. Dari beberapa saham yang sudah kita bahas ya, ada Pegas, Medco, Akra, dan juga saham Raja. Teman-teman lebih tertarik dengan saham yang mana? Boleh tulis pendapat teman-teman